saja dari perpustakaan kami tahu tentang DPD. Pertama saya kemarin di tahun 2014 saya kalau itu saya pertama dengan modal pas-pasan. Saya suka laundry itu cuma bisa disarankan dari kegiatan itu saya dari pertama itu saya suka laundry semakin banyak omsetnya, semakin banyak pendapatannya, saya semakin kekurangan dan saya semakin saya beli apa bisa saya cuma gebrakan pertama tidak tahu yang besar omset gede ternyata nggak ada tapi semakin banyak. Jadi pertama berawal dari kecil rame, kalau saya kontrak di pinggir jalan kontrak di pinggir jalan dengan keterbatasan saya kira itu omset banyak juga banyak ternyata kan cuma jualnya ternyata banyak orangnya mulai dari roti napet, roti sipet, roti sofa, roti saluan, sama kata kopi. Bisa juga kita buka sekolah roti itu tidak ada yang tidak mungkin gitu. Saya juga cuma tahu itu di luar saja yang setiap orang cuci setrika dapat duit boleh banyak tidak bisa utang saya yang sebulan itu 24 juta dan akhirnya saya utang. Setelah berjalan beberapa tahun berjalan sekitar kurang lebih tahun justru malah malas banget terlalu ya. Kenapa saya bilang terasa ketika soalnya saya gitu dari angsuran saya mungkin pertama 5 juta keluar dari 10 juta dan 24 juta terakhir saya perbankan saya turun ke produksi habis itu turun ke bank plecet dan akhirnya investor itu data apa? Data kamu data yang saya biar saya itu dapat angsuran inflasi padahal di luar dan akhirnya apa yang saya lakukan ketika saya terpuruk saya introspeksi diri, saya perbanyak evaluasi di dalam suatu usaha itu. Evaluasi itu sangat penting. Jangan kita apa itu namanya berjalan amanahnya tanpa kita ikut evaluasi atau introspeksi. Akhirnya saya banyak belajar ternyata tadi mindset saya itu salah gitu, mindset saya itu salah ternyata bukan pengusaha, saya itu buruh gitu. Jadi yang selama tidak tahu itu yang saya lakukan itu sebenarnya saya itu buruh cucunya orang dan saya itu sok kaya dengan mensubsidi orang-orang yang laundry di tempat saya itu yang seharusnya HPP-nya itu di atas 3.000 saya menjual di bawah 3.000 standar ya. Jadi saya itu mensubsidi konsumen-konsumen kaya gitu. Nah ini kesalahan saya, kesalahan dari teman-teman usaha laundry dia tidak tahu harga pokok produksi yang dia cuma tahunya harga sekitar ikut-ikutan padahal yang diikuti itu juga nggak tahu HPP. Jadi intinya itu manajemen ya, bagaimana perencanaan dan nanti kedepannya dia bisa masuk iya sama manajemen akhlak ya. Ini setiap daerah itu HPP beda. Saya tidak mengajarkan juga teman-teman untuk tidak mewajibkan teman-teman untuk
standarisasi gitu, soalnya dari segi kontrakan di tempat udah beda-beda situasinya itu. iya lihat situasinya, jadi saya tidak memaksa, tapi saya menyarankan untuk menghitung modal kita yang kita itu bisa menjual ya kan. Contoh ini contoh apa itu, contoh air minum. Kita beli air minum harga 10.000 itu pasti ada modal 10.000. Tapi kalau kita apa itu namanya jual 9.000, kalau kita jual 12.000 kita untung 2.000. Nah, kan kita tahu harga untuk modal berapa. Tapi kalau kita nggak tahu modal dengan menjual 2.000, karena tidak tahu konsumen saya yang ternyata notabene itu, berarti kan kebodohan saya. Jadi asal maju aja tanpa mikir. Akhirnya saya bangkit saya dengan apa? Saya kenal komunitas. Iya, saya kenal komunitas. Saya silaturahmi dengan teman-teman. Saya studi banding dari ilmu teman-teman dibanding dan saya dari mentor-mentor saya di belakang. Alhamdulillah, silaturahmi itu apa? Gitu. Nah, saya perbaiki kiloan saya naikkan harga, saya belajar tentang satuan-satuan sepatu helm saya belajar tentang band kasur sama sofa. Saya sekarang sudah buka yang ingin saya dalam lagi, saya membuka saya mau apa itu namanya membuat wadah itu suatu sekolah kecil biar teman-teman laundry itu biar tersesat terlalu dalam, iya tersesat terlalu jauh. Terus ini ada juga yang bertanya sama saya, Pak Nana itu cari ilmu apa nanti nggak ketakutan ketika nanti kita datang dan itu masuk Pak Nana, padahal itu adalah orang yang Pak Nana kalian tujuan utama saya itu bukan profit oriented. Tujuan utama saya itu bisa membantu keluarga saya dan orang lain. Jadi saya kalau ketakutan mungkin yang 100% ketakutan, pasti tetap ada ketakutan. Saya juga manusia, gitu. Tapi saya percaya sama Allah kalau bisa daya. Gitu. Jadi saya belajar bagaimana usaha saya ini lancar gimana. Itu Dan mempekerjakan orang lain. Mempekerjakan orang lain. Jadi saya perbaiki dari asas itu. Jadi pas saya bangkit itu salah satunya itu karena ada kesombongan saya, rasa saya menjadi orang kaya banyak. Makanya kalau kita punya pelajaran agama, setidaknya kita itu bisa diri dari agama. Gitu. Waktunya ibaratnya ibadah tidak ibadah. Jadi kan ngeri. Gitu. Nah ini yang saya katakan, kita harus punya pelajaran agama. Yang kedua, kita bangun rumah tangga yang harmonis. Gitu. Dari saya belajar agama, saya bisa menjadi imam yang setidaknya baik untuk keluarga saya dan setidaknya untuk karyawan saya. Karyawan saya ada umur yang di atas saya, tapi saya dipanggil bapak sama mereka. Saat ini kalau saya balik ini racikan atau ya, saya balik kalau saya tapi saya sering bagi jauh sama teman-teman. Saya konsultasi. Nanti kalau ada pertanyaan apapun kalau saya jawab gitu. Jadi karya saya saat ini omset ke jasa aja itu 50 juta sebulan ya, rata-rata 50 juta itu belum dijualan, Belum yang lain ya. Iya, belum dijualan, belum di konsultasi lagi, belum nanti jadi mentoring gitu. Tapi semua saya nggak ada tujuan untuk mengejar profit oriented. Kayak sama laundry kasih jus gratis laundry sesukamu. Ngaji satu jus. Ya gratis laundry sesukamu. Monggo mau Yang penting ngaji di tempat itu. di tempat ya. Gitu, nggak boleh ngaji apa itu di rumah terus mau dikasih di tempat saya. Iya. Jadi apa itu namanya? Kalau mau laundry dengan cara gratis, monggo di tempat saya. Nggak usah pakai promo harus bawa orang berapa, ngaji aja. Gitu. Satu jus. Iya. Berapapun bisa diterima. Bisa, insya Allah bisa. Gitu. Dan saya udah komitmen kalau ada semua ngaji bayarnya tidak apa-apa.
multi karpet itu ada yang dibayar, ada yang diskon, ada yang gratis. Mengaruh dari pengalaman gitu ya. Dari mana itu? Apa otodidak, artinya belajar sendiri dari internet atau dari komunitas? Otodidak belajar dari komunitas. Ya, banyak silaturahmi. Dan saya belajar juga sama saya belajar. Semua komunitas saya belajar. Soalnya hampir semua itu metodenya sama. Cara itu cuma beda jalan. Apa saya belajar sama testing. Sama sebenarnya sama. Beda aja kalau beli caranya. Kalau misal testing caranya beda. Makanya saya welcome semuanya. Gitu. Jadi saya tidak memilih saya harus belajar sama orang A, B, C, enggak. Gitu. Yang penting ilmunya beliau itu terus saya terima. Gitu. Jadi jangan kita itu menyempitkan atau mengotak-kotakan apa itu namanya rezeki kita sendiri. Terus ini Pak, tadi ada sudah terbentuk organisasi namanya HIPLI, Iya. himpunan Pengusaha laundry bisa. Itu dari tingkat pusat sampai tingkat apa itu DPC. DPC, Iya. cabang berarti ya, Iya. cabang kabupaten. Ketua pusatnya siapa sekarang? Pak Edi Bagus. Iya, Bapak Edi Bagus. Dia di Jakarta. Beliau juga punya laundry, Millennium Laundry. Terus ke apa itu ketua Jawa Tengahnya tuh DPG, Iya. dengan Iya. Pak Suendra. kemudian untuk per kabupaten kota beda-beda gitu ya. Iya. Dan semuanya terkoordinir semuanya. Insya Allah. Kalau organisasi kita memang organisasi sosial, jadi kita di situ juga nggak ada jadi memang kita itu ya udah berbagi, biar derajat kita itu juga dinaikkan sama gitu. Jadi berbagi itu bisa untuk bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya secara langsung derajat kita itu dinaikkan sama. Iya. Saya sampai saat ini bertemu sama Basnas provinsi ini ya dari petani gitu. Saya tidak mengharapkan gitu apapun bantuan apapun gitu. Saya tidak sulit untuk profit oriented. Saya tidak menarik nominal gitu. Alhamdulillah saya bisa setidaknya sekarang tidak ada selesainya gitu. Bertemu sama bertemu sama ulama-ulama ini termasuk rezeki yang luar biasa buat saya. Iya, silaturahmi itu sangat penting. Ya, terima kasih Pak Ana. Ini luar biasa. Semoga inspirasi kepada para pemirsa, para peserta pelatihan juga, dan masyarakat bermanfaat untuk semuanya. Masyarakat bermanfaat Masyarakat umat ekonomi semakin terakhir. iya, Jadi Indonesia bebas dari kemiskinan. iya, insya Allah. Yang Oke. Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para pemirsa semuanya wawancara dengan Ketua HIPLI Jawa Tengah yaitu Bapak Nanang Suendra yang berasal dari kota Sukoharjo, Solo. Sukoharjo itu kabupaten ya, Solo itu kota Madya. Ya, junior laundry. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.